PKH Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membuat video mengenai pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi bagi anak dan ibu hamil. Nah, tujuan pembelajaran kita di saat ini yaitu diharapkan kita mampu memanfaatkan bantuan sosial untuk pemenuhan gizi bagi anak dan ibu hamil. Nah, yang menjadi pokok bahasa dalam video saat ini yaitu bagaimana kita mengidentifikasi jenis bantuan sosial, kedua mengidentifikasi bahan pangan yang ada di sekitar, dan ketiga mengolah bahan pangan untuk memenuhi gizi seimbang. Nah, ibu-ibu, sebelum lebih jauh lagi melangkah dalam materi kita di saat ini, saya mengucapkan selamat datang untuk kita semua, untuk kita akan mengikuti materi yang akan disampaikan sebentar. Nah, sebelum itu kita akan dahului dengan doa, dan kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke ibu-ibu, kita akan melakukan ngel-ngel. Begini ibu-ibu, DP yel-yel. Saya senang hidup sehat dan bersemangat. Oke ibu-ibu, terang akan lanjutkan materi di saat ini. Dan saya akan bertanya kepada ibu-ibu, apakah ibu pahami tentang bantuan sosial? Dan yang kedua, apakah ibu-ibu yang hadir di sini sudah mendapatkan bantuan sosial atau ada yang belum? Nah, ibu-ibu, coba Ibu Tini bisa jawab pertanyaan dari Ibu pendamping. Nah, pertanyaannya tentang apa itu bantuan sosial. Oke, silakan kepada Ibu Tini. Ya, terima kasih Ibu Tini sudah menjawab pertanyaan tentang bantuan sosial. Dan di sini yang dimaksud dengan bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang kepada individu, kelompok, atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai keluarga penerima manfaat. Nah, ibu-ibu, sekarang saya akan membagikan dua kelompok berdiskusi tentang jenis bantuan yang diterima serta DP guna apa. Nah, di sini akan membuat tabel mengenai bantuan sosial. Nah, di sini ada jenis bantuan dan di sampingnya ada DP manfaat. Nah, ibu-ibu, jenis bantuan apa yang ibu-ibu sudah terima di saat ini? Nah, yang pertama tentunya ibu-ibu sudah mendapatkan PKH, Program Keluarga Harapan. Nah, PKH ini apa DP manfaat? Nah, DP manfaat, ibu-ibu harus membelanjakan uang di e-warung untuk membelanjakan hal-hal yang berguna atau makanan yang bergizi supaya anak dan ibu hamil bisa mengonsumsi makanan yang bergizi. Nah, contoh selanjutnya bantuan sembako. Nah, bantuan sembako ini ibu-ibu DP manfaat apa? Nah, DP manfaat supaya ibu-ibu bisa mengonsumsi makanan yang bergizi. Nah, kemudian ibu-ibu, saya akan meminta kelompok dari Ibu Tini dan Ibu Tina. Nah, kelompok Ibu Tini mempresentasikan diskusi mengenai ini bantuan sosial. Oke, terima kasih kepada kelompok Ibu Tina dan Tini yang sudah mempresentasikan hasil diskusi mengenai bantuan sosial dan apa manfaatnya. Nah, ibu-ibu, manfaat bansos yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat, pendidikan kesehatan sehingga anak menjadi sehat, cerdas, dan tidak stunting. Oke ibu, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana mengidentifikasi kandungan gizi bahan pangan yang ada di sekitar rumah kita. Nah, tentunya ibu-ibu di halaman rumah kita, ibu-ibu sudah menanam seperti sayuran, buah-buahan, atau umbi-umbian.
Agar makanan yang dimakan ibu hamil dan balita memiliki kandungan gizi yang baik, maka kita harus memahami jenis makanan dan fungsinya. Oke, kembali lagi ibu-ibu, kita akan melanjutkan materi kita, dan saat ini kembali saya akan membagikan kelompok. Di sini ada 3 kelompok, yaitu pertama kelompok makanan pokok, kelompok lauk pauk, kelompok sayur dan buah-buahan. Nah, di sini tugas ibu-ibu bagaimana mengidentifikasi bahan pangan yang ada di sekitar kita. Misalnya hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan yang dapat digunakan untuk pemenuhan gizi bagi anak dan ibu hamil. Oke, terima kasih kepada ketiga kelompok, yaitu yang pertama kelompok makanan pokok, kelompok lauk pauk, kelompok sayur dan buah-buahan yang sudah menyampaikan hasil diskusi mengenai bahan pangan yang ada di sekitar rumah kita. Oke ibu-ibu, selanjutnya kita akan belajar mengenai pengolahan bahan pangan bansos untuk memenuhi gizi pada makanan pendamping ASI. Saat ini pertama saya akan bertanya lagi kepada Ibu Tini. Bagaimana Ibu Tini? Apakah Ibu Tini sudah mengolah dan memasak makanan agar nilai gizinya tetap baik kepada anak ibu dan ibu hamil yang ada di sekitar? Oke, ibu-ibu, kita akan belajar cara memasak makanan untuk MPASI dan makanan orang dewasa dengan menggunakan bahan pangan lokal atau bahan pangan yang sudah kita beli di warung, yaitu dengan cara sederhana seperti merebus, mengukus, memanggang, dan menumis agar nilai gizi tetap utuh. Yang kedua, memperhatikan kebersihan dan cara mencuci bahan-bahan pangan. Ketiga, tidak ada pemberian atau penambahan penyedap rasa. Keempat, khusus untuk MPASI, perhatikan tekstur makanan agar dapat mudah dicerna oleh anak dan pengolahannya tidak menggunakan minyak. Oke, setelah ibu-ibu sudah mengetahui cara memasak kepada ibu hamil, nah selanjutnya ibu-ibu bisa menyajikan makanan yang sudah dimasak di piring, dan ibu bisa memberikan nama dari masakan tersebut, yaitu makanan bergizi untuk anak Indonesia bebas dari stunting. Oke ibu-ibu, semoga dengan belajar materi ini bisa bermanfaat dan bisa dipraktikkan di rumah. Semoga bermanfaat. Terima kasih.